Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Semangat pagi semuanya. Hari ini kita akan berlatih mengerjakan soal mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 2 SD. Soal ini adalah contoh soal sumatif akhir tahun. Kita mulai ya. Soal nomor 1, di sini ada sebuah puisi. Taman bungaku, bila ku pandang hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih seduh. Oh, angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Pemberian judul yang tepat untuk puisi di atas adalah, kira-kira ini isinya tentang Taman Bungaku. Berarti jawabannya yang C. Kita silang yang C. Soal nomor 2, makna dari kata layu pada puisi di atas adalah, layu itu tanaman atau sayur yang tidak segar. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 3, Ira membantu ibunya membersihkan rumah. Ira terlalu bersemangat untuk bekerja sehingga tanpa sengaja menjatuhkan vas bunga kesayangan ibu. Sikap yang seharusnya dilakukan Ira kepada ibunya adalah, berarti harus meminta maaf. Yang mana jawabannya? A. Meminta maaf, menyembunyikan vas? No. C. Pura-pura tidak melihat? No. Berarti jawabannya benar adalah meminta maaf A. Soal nomor 4. Dayu dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah. Penggunaan huruf kapital yang benar seharusnya pada kata huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama tempat. Berarti Dayu ini nama orang. Berarti jawaban yang benar adalah opsi A, Dayu. Soal nomor 5, Lani anak yang rajin. Penulisan kalimat di atasnya menggunakan huruf tegak bersambung yang benar adalah huruf tegak bersambung. Lani anak yang rajin. Yang A kira-kira betul atau salah? Salah, kenapa? L-nya menggunakan huruf kecil. Salah. Terus B, Lani anak yang rajin. L benar, besar, ini juga benar. Jawabannya yang benar sepertinya B ya. Coba kalau yang C salahnya di mana? Lani anak yang rajin. Ini. Oh, ini anak A-nya, Y-nya, R-nya itu bukan huruf besar, pakainya huruf kecil. Soal nomor 6 dan 7 adalah sebuah cerita tentang binatang kera dan lumba-lumba. Baca dulu ceritanya ya. Pada zaman dahulu, beberapa nelayan bersiap-siap pergi ke laut untuk berlayar. Salah seorang di antara mereka membawa kera peliharaannya. Ketika mereka telah berada jauh di laut, badai yang dahsyat membalikkan kapal mereka, menenggelamkan setiap orang yang berada di kapal termasuk kera. Tiba-tiba, seekor lumba-lumba muncul dan menolong kera. Lumba-lumba membawa kera itu hingga ke sebuah pulau. Kera pun tersadar dan turun dari punggung lumba-lumba. Lumba-lumba itu bertanya kepada kera, "Tahukah kamu tempat apa ini?" Kera itu yakin dengan menjawab, "Ya, aku sangat mengenalnya. Perlu kau ketahui, kau baru saja menyelamatkan seorang raja. Sesungguhnya akulah raja pulau ini." Mengetahui bahwa tak seorang pun yang hidup di pulau itu, lumba-lumba itu berkata, "Wow, jadi kamu adalah raja pulau ini? Aku pikir kamu akan menjadi raja selamanya di pulau ini." Kera itu kembali bertanya, "Bagaimana caranya aku bisa menjadi raja selamanya?" Lumba-lumba hanya tersenyum dan berenang menjauh. Ia kemudian menjawab, "Itu sangat mudah, karena kamu satu-satunya penghuni pulau ini. Selamat telah menjadi raja selamanya di pulau yang tak berpenghuni." Soal nomor 6. Dari cerita dongeng di atas, pesan yang dapat kita ambil adalah, A. Janganlah kamu menolong orang yang kesusahan. B. Janganlah kamu bersikap sombong dan berbohong. C. Janganlah kamu jujur kepada orang yang telah menolongmu. Jawabannya B. Jangan kamu bersikap sombong dan berbohong. Kura-kura berbohong itu.
Nomor 7. Sifat kera dari dongeng di atas adalah sombong. Ya banyak A. Soal nomor 8. Sebuah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan sapaan dari seseorang ke orang lain disebut A. Panggilan, B. Sapaan, C. Teguran. Jawabannya B. Sapaan. Udin dan ayah berangkat memancing. Tanda titik pada kalimat di atas digunakan untuk mengakhiri kalimat. Karena ini di sini ya. Jawabannya adalah C. Soal nomor 10. Udin, Edo, Beni, dan Siti bermain bersama menirukan gerakan binatang. Penggunaan nama orang pada kalimat di atas selalu diawali dengan huruf ini U, E, B, S. Berarti huruf kapital. Nomor 11. Membaca puisi harus selalu memperhatikan tinggi rendahnya nada dan penekanan pada kata-kata tertentu. Tinggi rendah nada itu namanya intonasi. Nomor 12. Ada puisi ketupat lebaran. Ketupat lebaran dengan sayap opor ayam disantap sepulang dari sholat Idul Fitri. Untuk kakek dan nenek, tetangga, sahabat, senangnya, subhanallah, sungguh nikmat. Ketupat lebaran dengan sambal goreng hati tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap dan enak. Cobalah ketupat, alhamdulillah sungguh nikmat. Ekspresi yang ditunjukkan ketika membaca puisi di atas adalah senang karena makan ketupat. Soal nomor 13. Ada puisi kupu-kupu. Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya? Arti kata elok, elok itu indah, beautiful, cantik. Soal nomor 14. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, seharusnya kita mengungkapkan maaf. Jawabannya sudah ada di sampingnya ini ya. Lani tidak kuat mengangkat ember yang berisi air penuh. Lani meminta tolong pada Beni untuk mengangkatnya. Lani mengungkapkan kata titik-titik pada Beni, tolong. Oke, soal nomor 16. Udin mematahkan pensil yang dipinjam dari Siti. Udin meminta maaf kepada Siti. Yang seharusnya dilakukan Siti adalah memaafkan Udin ini. Dalam penulisan judul sebuah cerita, seharusnya di awal menggunakan huruf kapital. Nomor 18. Setiap hari Senin sore, Dayu berlatih menari bersama guru tari. Huruf kapital yang tepat ini. Setiapnya sudah besar, oke. Senin itu nama hari, seharusnya menggunakan huruf besar. Sungguh indah tamanku, bermacam-macam bunga di sana, mengundang kupu-kupu, membuat hatiku bahagia. Mungkin begitu ya. Lalu nomor 2, buatlah kalimat ungkapan untuk permintaan tolong. Tolong ambilkan buku itu di atas lemari. Bisa. Lalu ungkapan permintaan maaf. Maaf, hari ini aku tidak bisa mengantarmu ke sekolah. Itu. Soal nomor 3, ayah membeli ayam pada bulan Februari. Tuliskan menggunakan huruf tegak bersambung. Kita lewati ya. Nomor 4, tuliskan dua kalimat yang menggunakan kata sapaan. Hai, bagaimana kabarmu? Lalu, selamat pagi teman-teman. Begitu ya. Soal nomor 5. Susunlah kata-kata di atas agar menjadi kalimat yang baik. Ini ada tanda tanya, berarti diawali dengan kalimat tanya. Mengapa jika terjadi banjir kita perlu mengungsi? Oke, cukup sekian latihan soal hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.